Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Muhammad Zuhri, mahasiswa PPG PAI kelas 6 batch 3 tahun 2022 di UIN Gusdur. NIM saya 207122543. Sekarang saya mengajar di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 2 RPL dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelumnya Pak Zuli absen dulu ya. Kak Juliana, Umar Al-Faruq Hadir. Wiwin Firmansyah Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini nihil sudah berangkat semua. Sebelumnya kita siapkan dulu untuk berdoa. Silakan ketuanya disiapkan. Siap gerak. Sudah mulai. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu membahas tentang apa? Iman dan malaikat. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 10. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya apa anak-anak? Bagus. Yang kedua malaikat siapa? Mikail, tugasnya apa? Ia membagikan rezeki, kemudian menurunkan hujan. Ini adalah tugasnya malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga malaikat apa? Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Ya. Kemudian yang keempat malaikat siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa anak-anak? Cabut nyawa. Kemudian yang berikutnya malaikat siapa? Israfil. Munkar dan Nakir ya. Malaikat Munkar Nakir tugasnya apa? Menanyakan apa? Menanyakan ujian atau fitnah kubur. Setiap manusia
manusia ketika meninggal dunia, ketika sudah dikubur, pasti akan didatangi oleh siapa? Malaikat munkar dan nakir. Tiga pertanyaan. Marobuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Mana nabiyuka, dan siapa nabimu? Berikutnya malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya apa? Malaikat Raqib mencatat amal baik dan buruk. Setiap kita itu pasti akan dicatat, ya. Setiap ucapan, ya, ucapan kita itu akan dicatat. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, yang tercatat malaikat siapa? Malaikat Raqib. Tapi kalau mengucapkan hal-hal yang buruk, yang mencatat malaikat Atid. Berikutnya malaikat siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya apa, anak-anak? Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik itu kata Rasulullah, wajahnya seram, tidak pernah senyum. Ini adalah malaikat Malik. Berbeda dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu murah senyum, wajahnya itu elok, ya, tidak menyeramkan, wajahnya ganteng. Ini malaikat Ridwan. Semoga kita semuanya bertemunya dengan malaikat siapa? Malaikat Ridwan, bukan malaikat Malik. Kalau ketemu malaikat Malik, wah, alamat masuk ke neraka, ya. Tapi kalau ketemu malaikat Ridwan, alhamdulillah, alhamdulillah, surga. Yang menyambut siapa tadi? Malaikat Ridwan. Itu adalah pelajaran yang lalu. Sedangkan kita sekarang akan membahas yaitu hormat dan patuh sama orang tua dan guru. Orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita di rumah. Ketika kita masih kecil, ya, itu orang tua yang merawat. Ketika kita baru lahir, ya, orang tua yang bersusah payah untuk merawat kita, ya. Ketika kita nangis di malam hari, siapa yang bangun? Orang tua, ya. Pak Zuri itu baru merasakan, ketika sudah punya anak kecil, baru merasakan, wah, ternyata susah sekali, ya, perjuangan dari orang tua, ya. Ketika masih kecil suka nangis, ya, itu orang tuanya itu nggak bisa tidur. Supaya apa? Menenangkan, digendong supaya tenang. Setelah tidur baru orang tuanya baru tidur. Kalau misalkan bangun anaknya, ya bangun lagi orang tuanya. Jadi tidurnya semakin berkurang kalau punya anak kecil. Itulah perjuangannya seorang ayah dan ibu, ya. Kemudian bukan hanya itu saja, ya, ketika anak itu mulai beranjak dewasa, ya, kemudian anak itu biasanya apa? Meminta sesuatu ini dan itu, orang tuanya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan anaknya, ya. Itu adalah orang tua, makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Coba apa contoh perbuatan baik kepada kedua orang tua? Contohnya apa? Silakan. Membantu orang tua. Bagus, membantu orang tua membersihkan rumah, ya, nyapu, ngepel, itu adalah bentuk bakti kepada kedua orang tua. Coba apalagi contoh bakti kepada kedua orang tua, contohnya apa? Coba siapa yang bisa? Mendoakan, setiap sholat harus mendoakan. Doanya apa? Robbifirli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Iya, di waktu kecil, ketika waktu kecil.
Orang tua itu sangat sayang kepada kita ketika kita masih kecil. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya Allah pun menyayangi kedua orang tua kita, sebagaimana kedua orang tua kita menyayangi kita ketika kita masih kecil. Itu dibaca setiap sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan ditinggal. Kalian sudah balik semua ya? Sudah balik semua. Balik tahu nggak? Balik itu berarti sudah mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan sudah haid. Jadi sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu karena sudah dicatat amal kalian. Kalau kalian masih kecil itu belum dicatat. Ketika kalian berbuat baik, yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Ketika berbuat buruk, yang dapat dosa siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya itu tidak mendidiknya dengan baik. Namun kalau sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, nanti kalian akan ditulis perbuatan baik dan buruknya itu sudah mulai ditulis, dicatat oleh malaikat. Kalau kalian meninggalkan sholat, berbuat dosa besar ya. Meninggalkan sholat dosa besar, dosanya lebih berat, lebih besar daripada mencuri, daripada berzina, daripada membunuh. Itu meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kalau sholatnya itu bagus, nanti amalan yang lain akan diterima. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, nanti amalan yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dengan sholat, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Perbuatan keji itu contohnya apa? Perbuatan keji itu contohnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, ya, fahsya, contohnya adalah berzina, ya, ini adalah perbuatan keji, ya. Dan zina itu tidak hanya zina melakukan hubungan badan, tangan bisa zina, zinanya tangan apa? Memegang. Kalau orang pacaran biasanya apa? Megang, itu termasuk zina zina tangan, ya. Kemudian zina mata bisa zina nggak? Bisa. Zinanya mata apa? Melihat dapat membangkitkan hawa nafsu. Telinga bisa zina nggak? Bisa mendengarkan suara-suara yang merdu. Misalkan ada wanita sudah ngomong, kemudian mendayu-dayu, kemudian kita merasakan kenikmatan syahwat, itu termasuk zina ya, zina telinga. Makanya bagi wanita pun ketika berbicara tidak boleh mendayu-dayu. Kemudian kaki bisa zina nggak kaki? Zinanya kaki apa? Melangkahkan ke tempat-tempat perbuatan maksiat, itu adalah zina kaki. Kemudian zina hati bisa zina nggak? Zina bisa. Contoh zinanya hati apa? Membayang-bayangkan. Nah itu kalau orang yang membayang-bayangkan dalam pikiran itu zina hati. Apabila sampai apa? Timbul syahwat. Sedangkan zina sesungguhnya adalah zina berhubungan suami istri sebelum menikah. Kalau berhubungan suami istri namanya perbuatan zina, itu tidak diperbolehkan, haram ya. Sekarang Pak Zuri akan tanya contoh taat kepada guru, siapa yang bisa memberikan contohnya? Contoh taat kepada guru, contohnya apa? Mengerjakan tugas, ya. Kemudian apa lagi? Contoh kepada guru, iya, mendengarkan guru ketika gurunya sedang menyampaikan materi, didengarkan dengan baik, tidak mainan HP, apalagi ngobrol. Ini mas ya. Ketika guru sedang mengajar, kemudian bentuk patuh sama guru itu apa? Ketika sedang diajar, kalian itu mendengarkan dengan baik. Itu di antara contoh patuh pada guru. Ketika bertemu di jalan, ya jangan cuek, salam sama gurunya. Assalamualaikum, cium tangannya. Itu adalah salah satu bentuk patuh kepada guru. Ketika gurunya memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas, gurunya sedang berhalangan masuk ke
kelas, kemudian gurunya memberikan tugas. Jangan malahan kalian ditinggal pergi, ada yang jajan ke kantin, ya kelasnya kosong di rumah pada seliweran. Jangan, tapi tetap di kelas kalian mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kalau gurunya memerintahkan suruh dikumpulkan. Jangan kalian ketika ada jam kosong malah senang ada tugas nggak dikerjakan. Ketika gurunya misalkan menanyakan tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Ternyata belum dikerjakan. Nah, waktunya buat apa? Ternyata buat mainan. Ya. Kemudian ketika ada PR itu apa? Pekerjaan. Dikerjakan di rumah belajar. Jangan cuma mainan HP. Masa tiap hari mainan HP terus ya? Mainan game terus, tidurnya tengah malam. Kemudian paginya kesiangan, tidak sholat subuh. Jangan dibiasakan, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nanti penyesalannya itu nanti di akhirat. Ya, orang yang akan meninggal dunia itu baru menyesal. Wah, ternyata waktu itu sangat berharga sekali ya. Di dunia sangat berharga sekali. Tidak dapat kembali. Orang yang sudah orang yang sudah meninggal dunia itu menyesal. Wah, kenapa dulu saya di dunia tidak beramal soleh? Ya, kenapa dulu di dunia saya tidak bersedekah? Kenapa dulu saya di dunia tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Menyesal. Kalian yang masih hidup di dunia masih ada kesempatan. Coba kalau orang yang sudah meninggal dunia sudah terputus amalannya, nggak bisa beramal soleh lagi, tidak bisa bersedekah. Mau bersedekah sama siapa? Nggak bisa, sudah meninggal. Coba kalau masih hidup, kalian punya uang, kalian sedekahkan, itu nanti akan menolong kalian di akhirat. Ketika kalian dikubur, itulah yang akan menemani kalian di alam kubur. Yang menemani kita di alam kubur apa? Amal soleh kita, amal kita. Kalau amalannya buruk, nggak pernah sholat, kemudian perkataannya kasar, jorok, suka memaki orang, suka mencela orang, suka menghina, suka memfitnah. Nanti yang diwujudkan ya di dalam kubur amalannya untuk menemani kita itu bentuknya menyeramkan. Berbeda dengan orang yang rajin berpuasa ya Senin Kamis, apalagi di bulan Ramadan, kemudian rajin sholat tahajud, apalagi sholat 5 waktu dikerjakan semua, rajin bersedekah, nama dalam harta bersedekah, ya. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, berzikir, ya, istighfar. Maka itulah yang akan menolong kita ketika kita di jalan kubur, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalannya dalam wujud yang sangat tampak, ya, yang akan menemani kita sampai dengan hari kiamat. Ini adalah poin tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Adanya ini patuh kepada kedua orang tua dan guru sebagai implementasi Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang terkait dengan akhlak kepada orang tua dan guru. Kemudian menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan akhlak kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat adalah hikmah perilaku yang mencerminkan atau adab atau akhlak kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Kita semua pasti memiliki orang tua. Ya. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Ya. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, bentuk baktinya apa kepada kedua orang tua? Mendoakan, kemudian menyambung silaturahmi saudara-saudaranya orang tua. Ya. Orang tua kita punya adik, punya anak, orang tua punya kakak, ya, itu disambung. Kalian selalu menyambung silaturahmi kepada mereka. Itu adalah wujud apa namanya? Bakti kepada kedua orang tua. Baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita, terutama ketika kita masih kecil, ya. Belum bisa apa-apa, ketika kita makan lebih suapin,
kita belum bisa cebok ya, ketika kita buang air kecil, buang air besar, siapa yang menceboki kita? Orang tua tidak jijik melihat kotoran yang keluar dari tubuh kita ya. Maka kita harus berbakti kepada mereka ya. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita ketika kita masih dalam kandungan, itu sudah luar biasa pengorbanan seorang ibu. Pengorbanannya apa seorang ibu? Ketika kita masih di dalam kandungan, dibawa kemana-mana, walaupun berat dibawa kemana-mana, miring, tidur miring, rasanya pegel-pegel, tekanan juga pegel-pegel, rasanya capek mas. Ketika kita tidur terlentang itu juga rasanya gak enak. Orang yang sedang hamil atau sedang hamil tua ya, itu tidur itu rasanya susah ya. Miring kanan, lama-lama capek ke kiri, lama-lama capek terlentang juga lama-lama capek, punggungnya, kakinya pada sakit-sakit semua. Itu ketika sedang mengandung kalian. Maka kalau kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian, itu dosanya itu langsung dibalas oleh Allah di dunia, tidak hanya di akhirat saja. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain itu udah di akhirat, tapi kalau dosa menyakiti hati orang tua, dosanya itu langsung dibalas di dunia. Cash ya. Hidupnya tidak berkah, mencari kerja susah, mencari rezeki tidak berkah, tidak mudah. Ini kalau kalian ingin sukses itu kuncinya apa? Kuncinya adalah mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Kalau orang tua sudah ridho sama kalian, maka insya Allah hidupnya itu akan mudah ya, akan mudah dimudahkan oleh Allah. Berikutnya, selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak memiliki upaya dengan apapun, Al-Qur'an juga menegaskan kepada umat manusia untuk menghormati kedua orang tua ya. Setiap muslim yang baik tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik itu maupun ayah ya. Agama Islam mengajarkan dan kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji ya. Jadi contoh perbuatan pun terpuji amal soleh adalah taat kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Berikutnya dalil patuh kepada kedua orang tua bisa dilihat. Coba Pak Zuri akan membaca, kalian menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Sebelum Mas Zuri bahas, artinya Mas Zuri mau membahas tentang tajwidnya dulu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ya, ini ada bacaan apa? Ta'budu illa, bacaan apa? Mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, bacaan apa? Mad jaiz, fasil, sebabnya mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Panjangnya 2 5 harokat ya. Kalau Allah ini bacaan apa? Tobi ya. Fathah bertemu alif ya. Ini juga ya. Wabil walidaini, al walidaini, bacaan apa? Al-Qamariyah sebabnya kenapa? Al bertemu apa? Bertemu apa? Bertemu waktu ya. Huruf Al-Qamariyah ada berapa? 3. Ada 14. Coba sebutkan. Bajim, Baqarif, Rifaq, Qaf, Bin, Abdul, Rajah.
Panjangnya berapa? 1 alif. Kalau sini kita dapat Qaf ya, jaiz. Imma bacaan apa? Ini bertasdid. Bacaan guna musyaddatan. Bacanya dengung. Imma ya. Ya be. Bacaan apa? Ya be. Kalau apa? Kalau sugro bacanya memantul ya. Kalau hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah itu ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kalau ini qalqalah apa? Sughra, sebab matinya asli. Kalau qalqalah kubra itu matinya karena fathah. Inda, bacaan apa? Bacaan ifa apa? Ifa hakiki. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Nah, sebutkan. Ini sudah dibahas tadi. Al-Qur'annya sudah dibahas lagi. Ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma. Lam bertemu lam, bacaan apa? Kalau masuk namanya idgham ya. Lam yang pertama masuk ke lam berikutnya. Sedangkan sama apa tidak? Sama ya. Kalau sama berarti misli. Atau nama selain. Ufil. Wah, bacaan apa? Kasroh anu kemuawu. Idgham minguna hurufnya ada berapa? Ada 4. Nah, yaitu ya mau. Ufil wa la tanha nun sukun ketemu ha. Bacaan apa? Idhar apa? Idhar hamid apa? Ada 6. Sebutkan. Hamzah. Kalau bertemu dengan itu amin atau nusukun ketemu hamzah atau ain dan ba. Namanya bacaan apa tadi? Ilham. Bahasanya jelas kita boleh dengar. Wala tanhau roh sukun didahului fathah bacaan kafi sama kafir. Kafir itu sebar ya, jadi agak mancung. Tanhau berbeda dengan apa namanya didahului kasroh. Misalkan mir samun itu kafir ya, tapi kalau didahului fathah sama dhamma masih ingat ya? Mungkin ya pelajaran mereka ya. Lupa Pak. Ya akan namahuma wa kullahuma qawlan karima wa kullahuma Abdul bacaan apa? Bacaan asam ya. Asam si hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 14. Fathahnya ada berapa? Jadi ada mirip dengan ifa hakiki, jangan sampai keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbiirhamhuma. Ini sejenis. Kali ini kalau mau baca saya ya. Rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tadi sudah dibahas. Sekarang terjemahannya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya tidak menyembah kepada selain Allah. Kalau menyembah selain Allah adalah perbuatan syirik. Orang yang berbuat syirik masuknya jadi perbuatan syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, yang pertama ya, dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau orang membawa dosa selain dosa syirik, insya Allah nanti suatu saat masuk surga, walaupun dia disiksa dulu di dalam api neraka. Tapi kalau dia punya iman, bisa masuk dalam surga. Tapi kalau orang kafir, walaupun dia di dunia itu banyak berbuat kebaikan, kebaikannya ditolak, ya, tidak diterima oleh Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Iman dan Islam. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi kita diperintahkan itu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ya. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Misalkan orang tua kalian umurnya sudah 60 ke atas, berarti sudah tua. Siapa yang memelihara? Anak-anaknya gantian. Kalian dulu ketika masih kecil dirawat oleh orang tua, gantian. Kalian kalau orang tuanya sudah sepuh, yang merawat siapa? Kalian. Jangan dibawa ke panti jompo, kasihan ya. Kalian ketika masih kecil dirawat, ya, dijaga, minta apa-apa dikasih. Ketika orang tuanya sudah sepuh, kalian malah tidak peduli sama sekali kepada orang. Itu adalah perbuatannya durhaka, ya. Jangan sampai. Kemudian, au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya. Uffin itu adalah perkataan uff atau gitu ya. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan perkataan yang tidak menyenangkan kepada orang tua. Ya. Kalau kalian berkata yang tidak baik, itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tua. Perbuatan yang itu ya, itu kalau misalkan ditafsirkan ya di kehidupan sehari-hari, misalkan disuruh untuk melakukan sesuatu, untuk membelikan sesuatu, nggak mau, nah itu termasuk. Nggak mau, nah itu termasuk ya. Berikutnya, dan jangan engkau membentak keduanya. Sama orang tua nggak boleh membentak ya. Ada nggak kalian? Pernah nggak ada yang pernah membentak orang tua? Misalkan kalian dibangunkan sholat subuh, ayo bangun sholat subuh, nggak mau, bangunkan lagi nggak mau. Akhirnya apa? Kalian mau membentak, malah membentak orang tua. Bu, saya masih ngantuk. Nah, itu kita membentak orang tua, nggak boleh. Ketika mainan HP terus diingatkan orang tua, malah membentak orang tua, ini adalah bentuk kedurhakaan ya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kalau kepada kedua orang tua ngomongnya ya baik, jangan berkata yang buruk, berkata kasar, tidak boleh. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Sama orang tua harus merendah, jangan sampai kalian kepada orang tua suaranya meninggi. Jangan. Kalau sama orang tua harus suaranya harus lirik, harus santun, ya. Jangan dikeraskan sama orang tua. Kemudian ucapkan apa namanya? Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya. Amar bayani, bagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Selanjutnya, Azuri akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan nomor yang Pak Zuhri berikan. Ya. Selesai anak-anak? Sudah, Pak. Silakan untuk perwakilan dari
Kelompok 1 nomor 1 silakan maju. Untuk kelompok 2 silakan perwakilan untuk soal nomor 2 silakan maju Mas. Untuk kelompok 3 silakan perwakilan untuk soal nomor 3. Ya, silakan kalian presentasikan jawaban yang sudah Azuri berikan. Untuk dari kelompok 2, saya akan mewakilkan jawaban yang sudah didiskusikan, yaitu hikmah berbakti kepada orang tua. Hikmah berbakti kepada orang tua antara lain yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Zuri akan menampilkan video pembelajaran. Silakan untuk disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sorry. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan. Mas, coba disimpulkan Mas. Mengingat bapaknya sudah mati. Mari perintah orang tua menyampaikan apa yang diberikan oleh orang tua yang baik juga membantu orang tua. Bapaknya sudah. Ya, betul. Siapa lagi? Coba Mas. Disimpulkan Mas. Ini ibu apa itu? Astagfirullahaladzim. Menghormati apa yang dilakukan dan selalu menaati perintah guru apabila itu dalam kebaikan. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Menaati setiap anak-anak serta bimbingan dari guru. Misalnya seorang pasien tidak tahu apa dengan penyakitnya, jadi anak tidak teramen diharapkan. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya pembelajaran atau pembahasan materi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Zuri akan memberikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik yang akan Pak Zuri share linknya di Google Form. Silakan kalian jawab, kemudian kalian kirim jawabannya di Google Form. Paham? Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Silakan disiapkan untuk berdoa. Bapak Faruk, silakan. Siap, berdoa mulai.